Provinsi Nusa Tenggara Barat atau biasa disingkat NTB terletak di ujung barat Pulau Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki 378 pulau kecil dengan 2 pulau besarnya yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ratusan pulau itu membentang sepanjang selatan Indonesia. Provinsi yang terkenal dengan destinasi wisata-wisatanya yang sangat menarik. Mataram selain dikenal sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, juga dikenal sebagai ibu kota Pemda Kota Mataram. Tempat wisata alamnya seperti Pantai Senggigi, Pantai Kuta Mandalika, Pantai Nipah, dan Pantai Malaka memang tidak sebesar Pantai Kuta di Bali. Tetapi seketika kita berada di sini akan merasa seperti berada di Pantai Kuta. Selama pandemi, masyarakat di sini menganggap wisata pantai menjadi mati suri. Begitu juga dengan wisata destinasi lainnya seperti Desa Sade, tempat suku Sasak tinggal, juga menjadi lengang. Mereka semua melakukan kegiatan di rumah saja. Bukan saja sektor wisata menjadi lengang, sektor pendidikan, sektor seni budaya dan ekonomi, juga sektor lainnya, semua menjadi terhenti. Saya pekerja seni di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, di saat kondisi seperti sekarang ini, pandemi mewabah hampir seluruh di aspek kebudayaan, terutama kami yang bekerja di sektor seni dan budaya itu merasakan dampaknya. Wah, susah kita menceritakan seperti apa ya. Produktivitas kami, karya kami memang tidak pernah bisa melakukan saat-saat seperti sekarang. Terasa sekali kita sebagai seniman dan pelaku seni ini dengan adanya COVID ini tidak bisa berbuat apa-apa. Masyarakat mengurangi pertemuan, temu muka dan berkumpul. Rumah-rumah penduduk hampir tak terlihat berkegiatan apapun, mengakibatkan bertambah rentannya angka kemiskinan. Sebelum masa pandemi COVID-19, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memiliki laboratorium kesehatan, baik di rumah sakit umum daerah dan lab lainnya di luar rumah sakit umum daerah. Laboratorium kesehatan di Mataram memberikan pelayanan pemeriksaan, yaitu terdiri dari kalibrasi, hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunologi, dan serologi, toksikologi, kimia kesehatan, radiologi, pemeriksaan medis terbatas. Pendidikan latihan yang dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang terstandar dan berkualitas serta tenaga sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Namun, setelah merebaknya pandemi COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dihadapkan mesti kerja keras mengatasi COVID-19 yang dirujuk sebagai Rumah Sakit Penanganan COVID-19. Saat pandemi memasuki Nusa Tenggara Barat pada awalnya virus ini dari China, kami tentunya harus melakukan antisipasi terhadap virus yang akan masuk. Tentunya kami menyiapkan sarana prasarana yang ada di, kebetulan kami punya rumah sakit rumah sakit rujukan provinsi yang khusus menangani kasus-kasus penyakit emerging disease, itu yang kami maksimalkan penggunaannya. Saat itu hanya ada 1 kasus ya, tapi pada perkembangannya ternyata 1 kasus ini bertambah dan bertambah. Dengan adanya masuknya kasus pertama COVID-19 di Nusa Tenggara Barat saat itu, kami juga melakukan koordinasi, melapor langsung kepada pimpinan. Tentunya tidak lepas dari kami harus menyampaikan ini kepada kepala daerah. Karena kekhawatiran atau kewaspadaan kita jangan sampai kasus ini bertambah dan bertambah. Dalam pikiran kami yang terbersit adalah bagaimana melakukan respon cepat sesegera mungkin saat itu. Setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, kemudian menyiapkan infrastruktur yang diperlukan, juga mengoptimalkan sistem yang ada pada Dinas Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Salah satu persiapan yang kami lakukan adalah memberlakukan pusat karantina terpadu. Lokasinya di Gedung Graha Mandalika Rumah Sakit Umum Provinsi. Jadi pada saat itu di bulan Februari tahun 2020, setiap orang yang datang dari luar negeri ke Nusa Tenggara Barat akan dikarantina selama 14 hari di ruang karantina terpadu, yaitu di Gedung Graha Mandalika. Dengan demikian, setelah melewati 14 hari, mereka diberikan surat keterangan selesai karantina, baru mereka bisa berkumpul di keluarga. Yang berada di kabupaten, mereka karantina di rumah, tetapi diawasi ketat oleh petugas-petugas yang ada di puskesmas. Itulah yang kami lakukan di awal masa pandemi COVID-19 di bulan Februari tahun 2020. Kemudian kami juga sudah mulai melayani pasien COVID-19 di akhir Januari tahun 2020. Pasien pertama kami adalah seorang anak turis dari Cina dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat itu memang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami memanfaatkan ruang isolasi yang selama ini dipakai untuk isolasi flu burung. Ada 2 tempat tidur dengan tekanan negatif. Itulah yang pertama kali kami manfaatkan untuk merawat pasien COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Pengalaman kami membangun laboratorium COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB diawali bahwa COVID bulan Maret 2020 itu tentunya kita sama-sama kaget dengan kondisi pandemi yang ada. Karena kami merupakan rumah sakit rujukan di Provinsi NTB, maka kami menerima semua rujukan dari rumah sakit di Provinsi NTB ini. Tentunya di Rumah Sakit NTB ini tidak ada yang mampu untuk melakukan swab pengambilan spesimen dari COVID-19 ini. Kami beruntung bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB ini adalah memang menjadi sentinel surveillance CB yang ada di Indonesia ini. Sehingga untuk swab dan pengerjaan atau pengiriman swab tersebut ke Balitbangkes itu sudah merupakan pekerjaan rutin kami sejak tahun 2011. Sehingga oleh Dinas Kesehatan Provinsi, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, untuk melatih swaber-swaber, saya diminta untuk melatih mereka untuk mengambil swab untuk rumah sakit mereka sendiri. Pada awalnya kami tidak memiliki laboratorium biomolekular khususnya untuk pemeriksaan PCR. Namun mengingat pada waktu itu kami sangat ingin melakukan pemeriksaan secara mandiri, maka kami melakukan beberapa persiapan terkait sumber daya manusia, kemudian juga bangunan, alat, reagen, sarana prasarana yang untuk mendukung pemeriksaan PCR tersebut. Selama 2 bulan kami mempersiapkan bangunan laboratorium PCR yang sekarang itu berada masih dalam lingkup laboratorium klinik Rumah Sakit Universitas Mataram. Namun awalnya berupa ruangan untuk menyimpan data rekam medis pasien. Dan kami rombak untuk menjadi laboratorium dengan biosafety level 2 yang merupakan standar untuk pemeriksaan laboratorium PCR untuk COVID-19. Pengalaman saya selama dirawat, alhamdulillah rumah sakit sudah memberikan fasilitas yang sangat memuaskan sehingga kami merasa seperti di rumah sendiri. Kami di sini bersama teman-teman yang lain selama dirawat betul-betul merasa enjoy, merasa gembira. Balitbangkes
atau Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan Pusat memberikan pembinaan, pelatihan, serta memenuhi kebutuhan logistik fasilitas kesehatan penanganan COVID-19 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekarang sudah setahun, laboratorium sudah sangat banyak, tugas kami rupanya belum berkurang, masih tetap ada, yaitu dengan bagaimana kita memastikan mutu daripada laboratorium-laboratorium jejaring pemeriksa COVID itu untuk tetap memberikan hasil yang terbaik. Dan juga satu lagi menjadi tugas tambahan, menjadi tambahan amanat kepada Badan Litbangkes bahwa mengelola reagen, memastikan reagen-reagen daripada laboratorium-laboratorium yang sudah 700 itu terpenuhi di tepat waktu, tidak ada kekosongan di lapangan, dan pemeriksaan tetap bisa berjalan dengan baik. Pembinaan dari Kementerian Kesehatan sangat kami butuhkan dalam masa-masa tersebut. Bahkan sampai saat ini Kementerian Kesehatan juga tetap melakukan pembinaan, termasuk dalam hal quality control itu dilakukan secara berkala. Kami juga mendaftarkan rumah sakit atau lab swasta ke Litbangkes Pusat untuk mendapatkan akun sehingga dapat melaksanakan pemeriksaan PCR saat itu. Koordinasi juga dengan kabupaten kota ini mempermudah dalam pembuatan akun terhadap lab swasta yang sudah terdaftar sehingga dapat melaksanakan pelayanan dalam hal ini pertama PCR, kemudian saat ini rapid antigen. Koordinasi dengan pusat juga sangatlah baik ya. Saya rasakan Balitbangkes terutama sangat mendukung kami. Dan saya juga bersyukur bahwa di Balitbangkes banyak pejabat-pejabat dan teman-teman yang dari Balitbangkes yang sudah kita kenal baik, karena tadi itu karena kebetulan kami merupakan salah satu sentinel dari CB tersebut. Dan seperti Bu Vivi misalnya, itu sangatlah saya sering berkonsultasi, berkomunikasi dengan beliau ya, dan yang lainnya sampai hal-hal teknis ya. Karena bagaimanapun kita juga tidak bisa terlepas dari bantuan terutama untuk reagen dan seterusnya. Ada kendala apapun biasanya saya berkomunikasi ke Balitbangkes. Peran Balitbangkes untuk pemeriksaan lab PCR, untuk lab PCR pada khususnya itu memang sangat besar ya, tidak hanya kepada kami tetapi kepada seluruh lab pemeriksa COVID-19 ya. Jadi termasuk untuk pelatihan swabber itu rasanya juga koordinasinya dengan Balitbangkes untuk ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian juga beberapa pertemuan walaupun secara online ya, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, itu ada beberapa pelatihan terkait misalnya bagaimana syarat suatu laboratorium BSL-2 untuk pemeriksaan COVID-19. Selain itu juga bagaimana koordinasi untuk pengolahan limbah khususnya untuk COVID-19. Selain itu juga untuk quality control ya. Jadi itu juga kami tetap berkoordinasi dengan Balitbangkes, termasuk dengan pengiriman sampel. Dulu kami tetap mengirimkan sampel yang 20 positif dan 10 negatif. Itu nanti hasilnya akan disesuaikan dengan yang ada di Litbangkes ya. Yang pada tahap awal semua tes swab kita diperiksakan ke Badan Litbangkes di Jakarta. Selanjutnya dengan dukungan asistensi teknis, pembinaan, pelatihan dan pengembangan sehingga NTB sudah mampu sejak awal pandemi untuk menjadi laboratorium pemeriksaan PCR sehingga tidak lagi mengirimkan swab ke Badan Litbangkes di Jakarta. Selain itu, dukungan logistik regen dari Badan Litbangkes Kemenkes RI masih berlangsung, sehingga rumah sakit atau laboratorium yang memerlukan dukungan regen dapat bersurat terkait permintaan bantuan ke Badan Litbangkes Kemenkes Republik Indonesia di Jakarta. Angka terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat di Nusa Tenggara Barat, juga tenaga kesehatan, tenaga medis yang ikut terpapar. Maka dilakukan sistem pemantauan All Record TC19. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pengentrian data di All Record. Yang pertama, data dari hasil PCR
itu yang sudah kita terima datanya, kita cari di sistem informasi manajemen rumah sakit, yang kemudian kita entry di data all record. Untuk penambahan spesimen, di sini kita sudah mengentry dan kita isi jenis spesimennya, apakah itu swab nasofaring, orofaring, swab nasofaring, dan lain-lain. Yang di sini yang kami gunakan adalah swab naso-orofaring. Biasanya problem yang terjadi apabila server di pusat itu lagi maintenance gitu, sehingga memperlambat pengentrian kami. Itu yang sering terjadi saat pengentrian data yang masuk di Dinas Kesehatan itu. Koordinasi biasanya kami juga di sini mengirim via data dalam bentuk dalam bentuk PDF yang dilaporkan dulu ke direktur, kemudian dari direktur meneruskan ke Dinas Kesehatan. Jadi ada 2 bentuk pelaporan yang kami laporkan, baik dalam sistem maupun dari manual juga. Sementara para tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam posisi dan kondisi yang tetap sama dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah lainnya. Mereka menjadi garda terdepan, memiliki resiko paling tinggi, baik yang bekerja melayani pasien di rumah sakit, menangani pasiennya secara langsung, maupun yang berada di laboratorium kesehatan. Semua demi tugas dan tanggung jawabnya dengan tulus guna berbakti kepada negara dan bangsa. Bagaimana bisa kita sama-sama merasakan teman-teman di awal itu tidur di laboratorium karena baru selesai jam 2 pagi. Nggak mungkin mereka pulang jam 2 pagi ke rumah. Mereka tidur, besok baru pulang ke rumah pagi hari. Kemudian kita juga banyak sekali pengalaman teman-teman tidak bisa pulang kampung, tidak bisa pulang ke rumah, anak diungsikan karena masih ada yang punya bayi, anak-anak kecil. Jadi anaknya dititipkan di neneknya ke Subang, ya. Dia tinggal sendirian seperti kos, suaminya juga karena sedang lockdown, suaminya tidak bisa pulang, tinggal di Bandung. Akhirnya keluarga teman-teman yang melakukan pemeriksaan ini terpencar-pencar. Tapi itulah, ini adalah perjuangan bagaimana bisa memeriksa dengan baik, kemudian bagaimana menjaga stamina yang bekerja, dan bagaimana keselamatan yang bekerja itu bisa terjaga terus. Jadi kita berusaha supaya teman-teman ini yang bekerja di garda depan ini tidak sakit, ya, tidak tertular, dan juga menjaga supaya ritme kerjanya harus terus cepat. Karena apa? Karena hasil ditunggu. Itu perjuangan luar biasa. Jadi kita mungkin bisa diceritakan bahwa sampel datang pagi dan ditunggu hasilnya harus besok keluar atau 2 hari keluar. Karena apa? Karena pasien sudah sangat membludak, rumah sakit terbatas pada saat itu. Ya, selama pandemi ini ya, terkait dengan pemeriksaan lab PCR, rasanya kalau hampir sama dengan lab-lab lain yang menerima sampel untuk pemeriksaan PCR COVID-19 ya. Jadi kalau sukanya ya memang kami orang-orang yang senang bekerja di laboratorium. Jadi secara garis besar justru kami semangat ya, semangat karena dengan adanya ini juga lab baru di kami dan kami semangat untuk belajar, semangat untuk bekerja, dan sukanya mungkin itu ya, lebih ke arah kami mendapatkan pengalaman baru maupun ilmu pengetahuan yang baru dalam selama adanya pandemi COVID-19 ini, karena kita memang punya fasilitas yang baru di sini ya. Kalau dukanya, shift kerjanya memang pada saat itu bertambah ya. Jadi pada beberapa saat di awal pandemi, kami memang shift kerjanya cukup dari pagi sampai malam, jadi memang cukup banyak waktu di laboratorium gitu. Perjuangan kami di laboratorium, di rumah sakit, terutama di pemeriksaan PCR ini tidaklah mudah dan tidak gampang. Butuh perjuangan dari yang tidak ada sama sekali sampai saat ini kita laksanakan. Dan di perjalanan waktu, tentunya kami sebagai manusia pastinya pernah merasakan tidak enak badan dan seterusnya.
Dan mungkin kalau dari institusi lain, pandemi ini saatnya mereka WFH dan seterusnya, tetapi kami malah justru jam kerja kami jadi bertambah, di jam-jam atau di hari-hari libur pun kami tetap masuk untuk melayani masyarakat untuk pemeriksaan tersebut. Apalagi saat ini pemeriksaan untuk PCR ini makin kesini, makin hari, makin mereka ingin lebih cepat. Tidak sabar, hanya 24 jam pun mereka masih tetap minta kurang dari itu. Segala ikhtiar serta usaha keras bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tim kesehatan dan jajarannya bersama-sama melalui kebijakan-kebijakan dan usaha lainnya. Pimpinan di daerah, yaitu gubernur sebagai pemimpin bagi masyarakatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan semangat kepada masyarakatnya dengan musibah yang menimpa ini harus dijadikan sebagai awal kebangkitan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat di masa yang akan datang. Dibutuhkan konsistensi dan disiplin dari semua unsur untuk taat terhadap protokol kesehatan. Ayo, jadi Bapak sekalian, upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi juga begitu gencar saat ini. Tidak perlu termakan hoax atau isu-isu terkait vaksinasi. Ini upaya pemerintah, upaya kita bersama dan peran serta Bapak Ibu sekalian, kita semua untuk mensukseskan program vaksinasi, termasuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kepada petugas laboratorium yang bertugas di mana saja di seluruh tempat di Nusa Tenggara Barat ini, kami memberikan apresiasi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Perjuangan kita bersama, Anda yang sudah Anda lakukan luar biasa. Insya Allah tetap semangat, kita bersama bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semangat! Jadi terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh laboratorium jejaring pemeriksa COVID di Indonesia yang terus-menerus bekerja bersama-sama, membantu dan juga saling memperkuat satu dengan yang lain dan memberi semangat satu dengan lain sehingga kita tetap bisa kuat dan bertahan dalam melakukan pemeriksaan dengan tetap semangat. Harapan kami kepada masyarakat agar tetap melaksanakan kewaspadaan dengan baik dengan menjalankan 5M, melaksanakan vaksinasi dan mendukung untuk suksesnya pelaksanaan 3T.